Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 1. Menerima petunjuk ilahi. Angin gurun menyapa lembut padang pasir, membawa kabar bahwa saat yang ditunggu telah tiba. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bapak dan anak yang tekun dalam pengabdian kepada Allah, merasakan kehadirannya di tengah gurun tandus. Dalam kesejukan malam, Nabi Ibrahim memulai dialog dengan penuh keyakinan, "Wahai Ismail, kita telah mendengar panggilan ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan tempat yang kudus, tempat yang akan kita bangun bersama, Ka'bah." Dengan mata penuh semangat, Nabi Ismail menjawab, "Ayah, aku siap membantu. Petunjuk Allah adalah cahaya bagi kita. Mari kita mulai membangun Baitullah ini." Maka dimulailah perjalanan suci ini. Dengan penuh kepasrahan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melangkah menuju tempat yang dipilih oleh ilahi. Setiap batu yang mereka letakkan menjadi bagian dari pondasi yang disucikan oleh petunjuk ilahi. Dalam kegelapan malam, Nabi Ibrahim berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa mereka dengan perlindungan. Saat taufan besar melanda, Ka'bah dan tapaknya tetap utuh. Keduanya mengangkat tangan, bersyukur atas petunjuk dan perlindungan Allah. "Kami hamba-Mu, ya Allah, tunduk pada kebesaran-Mu," ucap Nabi Ibrahim dengan penuh rasa syukur, "Kau yang menjaga tapak kudus ini dari malapetaka." Maka, dibukalah lembaran baru dalam perjalanan suci ini. Baitullah mulai terbangun, dan tapak suci Nabi Ibrahim terjulur menjelma sebagai makam yang penuh berkah. Bagian 2. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pagi yang cerah menyinari padang pasir yang kini menjadi saksi bisu pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja keras, menyusun batu demi batu dengan penuh kehusyukan. Dalam kehangatan matahari, Nabi Ibrahim berkata, "Anakku, setiap batu yang kita letakkan adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Mari kita bangun rumahnya dengan sepenuh hati." Nabi Ismail mengangguk penuh semangat, "Ayah, saya bersyukur dapat ikut serta dalam membangun tempat yang akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia." Saat mereka berdua sibuk dengan pekerjaan mereka, Nabi Ibrahim menyampaikan hikmah dari Al-Quran. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya Nabi Ismail meninggikan bangunan tapak Baitullah Ka'bah sambil keduanya berdoa dengan berkata, 'Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami, sesungguhnya Engkau amat mendengar lagi amat mengetahui.'" Surah Al-Baqarah ayat 127. Batu demi batu, doa demi doa, Ka'bah terus dibangun dengan penuh keikhlasan. Nabi Ismail memungut batu-batu besar, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya dengan hati penuh rasa hormat kepada Allah. Di tengah pekerjaan, Nabi Ibrahim berhenti sejenak, menatap Ka'bah yang sedang mereka bangun. Dengan suara penuh pengabdian, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai pusat rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia." Pada senja yang indah, Ka'bah mulai menjulang tinggi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyelesaikan tugas mereka dengan rasa syukur yang mendalam. Mereka berdua mengelilingi Ka'bah yang masih dalam pembangunan, mengingat setiap langkah yang diambil sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ka'bah ini akan menjadi rumah bagi yang mencari cinta dan ketenangan. "Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi tempat suci ini," ucap Nabi Ibrahim dengan haru di matanya. Babak baru dalam sejarah Ka'bah telah dimulai, dan di antara batu-batu megahnya, terukir cerita keikhlasan, kepasrahan, dan cinta kepada Allah. Bagian 3. Makam Ibrahim, tanda kebesaran Allah. Langit malam melingkupi Ka'bah yang mulai terwujud. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merenung, menatap bangunan suci yang menghadap ke langit. Di tengah keramaian binaan, terdengar suara gemuruh doa Nabi Ibrahim, "Wahai Allah, berkatilah tempat ini dan terimalah usaha kami." Saat langit bermandikan cahaya rembulan, makam Ibrahim mulai terbentuk. Nabi Ibrahim, dengan langkah yang teguh, mendekati batu besar yang menjadi tanda keajaiban ilahi. Dengan tanda petik, Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, Engkau telah menjadikan tapak kaki ini bersatu dengan batu ini sebagai tanda kebesaran-Mu. Semoga setiap langkah di sini menjadi ketaatan dan kesucian bagi umat yang datang." Nabi Ismail menyaksikan dengan penuh kagum, "Ayah, ini adalah mujizat yang tak terlupakan." Setiap langkah Nabi Ibrahim di sini menjadi saksi kesetiaan kepada Allah. Dalam ketenangan malam, Nabi Ibrahim memberikan arahan, "Anakku, makam ini bukan hanya batu besar. Ini adalah tanda keberkahan dan petunjuk untuk umat yang akan menjalankan ibadah di sini." Setelah beberapa saat, Nabi Ibrahim menutup mata, bersujud di makam tersebut, "Wahai Tuhan kami, berkatilah tempat suci ini."
Jadikanlah setiap langkah di sini sebagai penghapus dosa dan pembuka pintu rahmat-Mu. Begitulah makam Ibrahim menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang pengabdian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapak kaki yang terukir di batu menjadi penanda bahwa setiap langkah di sini adalah langkah menuju cinta dan ketaatan kepada Allah. Bagian 4, Perintah Haji dan Seruan Nabi Ibrahim. Bulan-bulan berlalu, dan Ka'bah yang megah kini menjadi pusat ibadah bagi umat Islam. Suatu hari, dalam keheningan pagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah penting kepada Nabi Ibrahim. Dengan rendah hati, Nabi Ibrahim menerima perintahnya, "Wahai Ibrahim, serulah umat manusia untuk datang mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang ke rumah Allahmu dengan berjalan kaki, dengan berkendaraan berjenis-jenis unta yang kurus, yang datangnya dari berbagai jalan yang jauh." Surah Al-Hajj ayat 27. Dengan penuh tanggung jawab, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, gunung terdekat dengan Baitullah. Di puncak gunung yang menjulang tinggi itu, beliau memanggil semua manusia dengan suara yang penuh kekuatan dan pengabdian. "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membina satu rumahnya bagi kamu. Oleh itu, hendaklah kamu semua menunaikan haji di sana," seru Nabi Ibrahim. Suaranya bergema di seluruh lembah dan padang pasir. Dengan berapi-api, beliau menyeru ke kanan dan kiri seolah-olah memanggil setiap orang yang hidup di muka bumi. Suara seruannya seolah menjadi azan yang dijawab oleh setiap hati yang mendengarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim pada setiap orang yang diciptakan, dan itulah permulaan dari bacaan talbiyah. Talbiyah, suara penghormatan dan pengakuan akan kebesaran Allah, mengalun di setiap langkah haji. "Labbaik Allahumma labbaik," seru setiap peziarah dengan suara yakin, "Aku datang untuk menunaikan panggilan-Mu, ya Allah." Menunaikan haji bukan sekadar ritual, tetapi suatu bentuk ketaatan dan kesucian hati. Nabi Ibrahim dengan tegas mengingatkan umat Islam bahwa haji tidak sah tanpa talbiyah, tanpa suara yang tulus dan penuh pengabdian kepada Allah. Seiring matahari terbenam di balik gurun yang luas, Nabi Ibrahim turun dari Jabal Abi Qubais. Namun, seruannya tetap terdengar di hati setiap muslim yang mendengar panggilan suci tersebut. Setelah itu, umat Islam menjalankan ibadah haji dengan penuh kesadaran akan makna spiritual dan perintah ilahi. Bagian 5, Menunaikan haji dengan kesadaran spiritual. Hari-hari haji pun tiba, dan umat Islam memenuhi panggilan suci Nabi Ibrahim. Dengan hati yang penuh harap, para peziarah berkumpul di Baitullah untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Namun, dalam kegembiraan menunaikan haji, Nabi Ibrahim memberikan nasihat penting kepada umatnya. Dengan suara yang tenang namun penuh kebijaksanaan, Nabi Ibrahim berkata, "Menunaikan haji adalah kewajiban yang agung, namun ingatlah, itu tidak cukup. Haji yang sejati bukan hanya ritual, tetapi juga cerminan kesucian hati dan kepatuhan kepada Allah." Ia melanjutkan, banyak orang menunaikan haji, namun setelah pulang, mereka kembali kepada kehidupan yang tidak sesuai dengan ajarannya. Menunaikan haji tanpa memperbaiki akhlak dan ketaatan kepada Allah adalah sia-sia. Nabi Ibrahim mengingatkan umat Islam bahwa sembahyang, puasa, dan zakat juga merupakan bagian integral dari kesempurnaan seorang muslim. Janganlah kita terjebak dalam siklus dosa setelah menunaikan haji. Sebaliknya, mari kita mulai dengan ketaatan yang mendasar seperti sembahyang 5 waktu, ujarnya. Kita yang telah merasakan keberkahan Baitullah, harus menjadi muslim yang sempurna, tidak hanya di hadapannya, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, tambah Nabi Ibrahim dengan penuh kasih. Dalam keheningan malam, Nabi Ibrahim berdiri di makam Ibrahim, tempat suci yang menyimpan bekas tapak kakinya. Ia berdoa, "Ya Allah, jagalah hati kami tetap lurus setelah menunaikan haji. Jadikanlah setiap langkah kami sebagai bentuk ibadah yang tulus dan penuh rasa syukur kepadamu." Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa menunaikan haji tanpa mempertahankan kebaikan dan ketaatan setelahnya adalah sia-sia. Ia berpesan agar umat Islam selalu merenungkan makna ibadahnya, tidak hanya saat di tanah suci, tetapi juga di tengah kehidupan sehari-hari. Bagian ini mengakhiri kisah inspiratif tentang asal-usul bekas tapak kaki Nabi Ibrahim dan perjalanan spiritual umat Islam dalam menunaikan haji. Semoga setiap langkah yang diambil dalam ibadah ini membawa berkah dan petunjuk dari Ilahi. Bagian 6. Kesimpulan, kesempurnaan Muslim. Dalam penutup yang penuh makna, Nabi Ibrahim menyampaikan pesan yang mendalam kepada umat Islam yang telah menunaikan haji. Menunaikan haji bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual kita. Haji adalah panggilan ilahi untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, ucapnya dengan penuh kebijaksanaan.
Ia menekankan bahwa kesempurnaan seorang muslim tidak hanya terletak pada ritual ibadah, tetapi juga pada ketaatan dan amal kebajikan sehari-hari. Sesungguhnya, menunaikan haji tanpa melaksanakan sembahyang, puasa, dan zakat adalah seperti membangun gedung tanpa dasar yang kokoh. Semua amal ibadah kita harus menjadi satu kesatuan yang utuh, tambahnya dengan penuh rasa cinta kepada umat Islam. Nabi Ibrahim mengajak umatnya untuk merenungkan makna sejati dari ibadah haji. Janganlah haji kita hanya sebatas ritual, tetapi menjadi jalan menuju kesempurnaan iman dan amal perbuatan. Kembali dari tanah suci, kita harus menjadi agen perubahan untuk kebaikan di dunia ini, tuturnya dengan tulus. Dengan pesan kesederhanaan dan keikhlasan, Nabi Ibrahim merangkum perjalanan spiritual ini. Ketahuilah, kesempurnaan seorang muslim terletak pada kepatuhan kepada Allah dalam setiap langkah hidupnya. Mari kita jadikan setiap amal sebagai bukti cinta kita kepada Sang Pencipta. Bagian ini menjadi penutup yang memotivasi untuk menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan kebaikan. Semoga cerita ini tidak hanya menjadi kisah, tetapi juga menjadi pelajaran berharga bagi setiap individu yang berusaha mencapai kesempurnaan dalam iman dan amalnya.